Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genis Nafidi dari 11 TDK 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang propagasi gelombang. Yuk disimak. Nah, yang pertama ada definisi dari propagasi gelombang. Propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Nah, media perambatannya ini sering disebut dengan saluran transmisi gelombang. Kalian bisa lihat sendiri ada gambarnya. Oke, lanjut. Nah, di propagasi gelombang ini ada hubungannya dengan gelombang radio dan spektrum elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik berasal dari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Gelombang radio termasuk keluarga radiasi elektromagnetik, meliputi inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan bahkan panjang gelombang gamma yang lebih pendek, dan sinar kosmik. Nah, di sini saya ngasih gambar yaitu gelombang elektromagnetiknya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya selain gelombang elektromagnetik, propagasi gelombang ada hubungannya juga dengan gelombang bola atau isotropik. Nah, ketika radiator isotropik digunakan untuk transmisi gelombang elektromagnetik, kita mendapatkan muka gelombang bola seperti ditunjukkannya pada gambar ini. Karena memancarkan gelombang elektromagnetik secara seragam dan merata di semua arah. Di sini pusat bolanya itu adalah radiator dan jari-jarinya itu merupakan R. Sudah dijelaskan ya di gambarnya bahwa semua titik pada jarak R terletak di permukaan bola yang memiliki kepadatan daya sama. Nah, selanjutnya ada komunikasi radio. Komunikasi radio ini terbagi dua jenis, yaitu ada komunikasi radio langsung dan komunikasi radio yang ada hambatannya. Ini yang pertama ada komunikasi radio yang terjadi secara langsung atau disebut dengan loss, yaitu dari TX menuju ke RX itu tidak ada hambatannya. Tetapi komunikasi radio jenis loss ini tidak ada di kehidupan nyata, melainkan hanya ada di kehidupan imajinasi. Sedangkan yang ada di dunia nyata hanya ada komunikasi radio non loss, yaitu dari TX ke RX-nya itu dia itu ada hambatan yang bisa supaya TX-nya itu nyampe ke RX. Nah, apa aja sih hambatan yang ada di komunikasi radio non loss ini? Nah, hambatannya itu ada pantulan atau sinar datang sama dengan sudut pantul. Ada pembiasan atau N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. Yang ketiga ada hambatan difraksi atau penyebaran. Nih, di sini ada gambarnya. Nah, lanjut. Jenis-jenis propagasi gelombang. Maaf, ini tipe. Yang pertama ada gelombang tanah atau ground wave. Nah, gelombang tanah bergerak di sepanjang permukaan bumi. Gelombang-gelombang ini terpolarisasi secara vertikal. Jadi, antena vertikal berguna untuk gelombang ini. Nah, jika gelombang terpolarisasi secara horizontal disebarkan sebagai gelombang tanah karena konduktivitas bumi. Medan listrik gelombang mengalami konsleting. Propagasi ini digunakan secara praktis untuk sinyal hingga frekuensi 2 MHz saja. Kalian bisa lihat gambarnya itu secara horizontal. Secara vertikal. Nah, yang kedua ada propagasi gelombang dalam ionosfer. Sebelum kalian apa sih propagasi ionosfer itu, kalian bisa lihat gambarnya dulu. Nah, pada frekuensi tinggi atau daerah HF yang mempunyai range frekuensi 3-30 MHz, gelombang dapat dipropagasikan menempuh jarak yang jauh akibat dari pembiasan dan pemantulan lintasan pada lapis.
Nah, lanjut pada propagasi gelombang dalam ionosfer. Nah, pada frekuensi tinggi ini atau daerah HF yang mempunyai range frekuensi 3-30 MHz, gelombang dapat dipropagasikan menempuh jarak yang jauh akibat dari pembiasan dan pemantulan lintasan pada lapisan ionosfer. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa di gambarnya itu di lapisan ionosfer ada namanya gelombang yang melewatinya. Sangat jauh sekali karena itu akibat dari pembiasan dan pemantulan lintasannya. Nah, gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut dengan gelombang ionosfer. Nah, yang ketiga ada propagasi gelombang ruang atau space wave. Kalian bisa lihat gambaran dulu di atasnya. Nah, ketika beroperasi dalam mode peramatan gelombang ruang, gelombang mencapai antena penerima langsung dari pemancar atau setelah refleksi dari troposfer yang berada sekitar 16 km di atas permukaan bumi. Oleh karena itu, mode gelombang space ini terdiri dari dua komponen, yaitu gelombang langsung dan gelombang tidak langsung. Nah, mode propagasi gelombang ruang ini digunakan untuk propagasi frekuensi yang sangat tinggi, sekitar antara 30 MHz sampai 300 MHz. Lanjut. Udah. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.